warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, bertemu kembali dengan kami yang bahas masalah utang, riba, keuangan, dan solusi-solusinya. Ini kita tergelitik dengan sebuah survei, di mana survei ini menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia, di mana penduduk Indonesia yang di usia 17 sampai 40 tahun ini rata-rata masuk golongan kelas menengah. Di tahun 2021 itu mengalami minus atau pendapatan kurang dari pengeluaran atau besar pasak dibanding tiang itu sebesar 100.000 di tahun 2021. Survei ini diprediksi di tahun 2024 minusnya menjadi 800.000 setiap orangnya. Nah, dalam posisi minus ini, ada yang menutup minus ini menggunakan tabungan. Mantap ini, makan tabungan. Nah, ini alhamdulillah kalau yang punya tabungan. Tapi sejauh ini pemilik tabungan sudah mulai berkurang juga. Kenapa angka minus ini diprediksi naik di tahun 2024 ini? Karena tingginya biaya operasional, biaya hidup yang harga-harga naik. Ini yang berpengaruh terhadap keuangan keluarga. Selain tingginya biaya hidup tadi, harga-harga yang naik, yang kedua golongan menengah itu gaya hidup yang tinggi. Gaya hidup ini mereka masih tampil wah walaupun hidup mereka sebenarnya terengah-engah. Nah, untuk mengantisipasi ini sebagai solusi dalam kondisi untuk menutup minus ini, ada berapa yang salah langkah. Nutupnya ada yang pakai pinjaman. Nah, sekarang marak sekali pinjaman online, begitu gampang. Efek dari menutupnya pakai pinjaman online, maka bulan berikutnya ada penambahan biaya yang namanya biaya bunga. Sehingga ini malah bukannya menyelesaikan, ini malah akhirnya minusnya akan bertambah di bulan-bulan berikutnya. Jadi yang kondisi ini tidak disarankan pakai pinjaman, baik pinjaman online, pinjaman kantor, atau pinjaman yang lain. Bisa salah satu solusi yang instan cepat yaitu coba kita cek barang-barang yang kita miliki. Sebenarnya kita di rumah itu banyak barang yang kita miliki itu sudah fungsinya sudah tidak begitu jarang terpakai lah misalkan. Nah itu bisa dijual. Kita misalkan ada yang hari ini HP-nya mungkin 3, sebenarnya kita cukup HP 1 saja cukup. Nah yang 2 itu misalkan bisa kita jual. Nah yang berikutnya kita coba terobosan-terobosan baru, ada kenaikan pendapatan. Atau kalau yang karyawan mungkin cobalah mulai cari pendapatan sampingan lainnya. Yang imbasnya atau efeknya adalah pendapatan kita akan naik. Setelah pendapatan naik, maka langkah berikutnya yaitu bagaimana kita memangkas biaya-biaya yang tidak perlu, seperti biaya nongkrong dengan teman-teman yang tidak ada faedahnya, itu bisa dikurangi. Nah, dengan pendapatan naik, mangkas biaya, insya Allah nanti minus keuangan keluarganya akan hilang, dan sedikit demi sedikit kita punya tabungan kembali. Jangan lupa tabungan itu untuk investasi, untuk mempercepat, dan untuk kita di hari tua kelak. Semoga ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.